Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita beberapa minggu yang lalu, yaitu pada materi bab 2 yang membahas tentang pengaruh positif terhadap iptek bagi negara Republik Indonesia. Dan pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua cakupan bahasan. Yang pertama, pengaruh negatif iptek secara umum. Yang kedua, pengaruh negatif iptek dari berbagai aspek kehidupan. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2018. Dan buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 12 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh negatif iptek secara umum. Kemajuan iptek, pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberi manfaat saja, tetapi dalam penggunaannya juga bisa mempengaruhi negatif bagi masyarakat. Secara umum, pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan tata nilai. Berbagai penemuan teknologi telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam tata kehidupan masyarakat. Perubahan itu antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Berbagai penemuan dan penerapan teknologi telah membuka fase industrialisasi. Teknologi dan industrialisasi cenderung mempercepat tempo kehidupan, pengangkutan serba cepat, dan komunikasi serba kilat. Ciri masyarakat industrialis akan sangat tergantung pada produk teknologi. Ketergantungan ini telah mendorong pada pilihan-pilihan yang terkait dengan reward atau keuntungan dan cost atau biaya. Untuk mencapai kesejahteraan hidup, orang cenderung untuk mendapatkan keuntungan dan memperkecil biaya. Hal ini telah mengarahkan manusia ke dalam fase materialisme. Akibatnya, ketergantungan masyarakat terhadap sesamanya semakin kurang. Ikatan sosial tradisional akan semakin luntur dan beralih pada ikatan kepentingan dengan pertimbangan untung dan rugi. Munculnya tata nilai budaya yang individualis dan materialistik, kemudian nilai-nilai gotong royong terutama di lingkup masyarakat kota mulai melemah. Kemudian yang kedua adalah adanya kesenjangan sosial. Perkembangan industri dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial di masyarakat. Munculnya kelompok masyarakat pemilik modal yang kaya bahkan menjadi konglomerat, tetapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan. Mereka yang tidak menguasai teknologi akan semakin ketinggalan dan hidup miskin. Terjadilah jurang perbedaan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat mendorong kecemburuan sosial dan kerawanan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah merosotnya dan rusaknya lingkungan alam.
Akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana telah menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan alam. Bahkan, tidak hanya merosot, tetapi juga mulai timbul kerusakan-kerusakan sistem lingkungan alam, sehingga terjadinya bencana-bencana alam yang sekarang siswa semuanya melihat di televisi atau di media-media bahwa di Indonesia telah terjadi bencana alam berupa banjir dan longsor. Hal itu semua diakibatkan ulah tangan manusia itu sendiri. Kemudian yang yang keempat, kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. Perkembangan iptek tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan senjata canggih termasuk senjata kimia atau nuklir. Hal ini dapat membahayakan kehidupan manusia. Kemudian yang kelima, pengaruh negatif secara umum yang kelima, berkembangnya kenakalan remaja dan kriminalitas. Perkembangan dan penerapan iptek telah mendorong terjadinya globalisasi. Dengan berbagai macam media, setiap orang termasuk para remaja mudah kena pengaruh nilai budaya lain, termasuk tingkah laku kekerasan. Media massa dan terutama televisi disebut-sebut sebagai salah satu media yang sangat besar pengaruhnya, khususnya bagi remaja dan manusia pada umumnya. Ya, bahwa adanya perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi segala aktivitas para remaja, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atas perkembangan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah aspek politik. Bergulirnya globalisasi membawa kemajuan iptek yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Dengan adanya teknologi, memudahkan manusia mengetahui pemberitaan dan hal-hal yang baru berkaitan dengan kehidupan politik. Isu-isu politik seperti demokratisasi, keterbukaan, penegakan HAM kadang menjadi bumerang karena menjadi senjata masyarakat untuk memprotes pemerintah. Berbagai aksi demonstrasi terjadi karena masyarakat menganggap pemerintah tidak menjalankan pemerintahan dengan jujur dan terbuka, sehingga stabilitas politik pun menjadi goyah. Kemudahan akses kehidupan politik di negara lain membuat masyarakat Indonesia mengenal liberalisme dan terpengaruh terhadap kebebasan yang dijanjikan ideologi ini. Akibatnya, keyakinan ideologi Pancasila menjadi luntur dan muncul pemikiran untuk beralih ke ideologi yang lain. Kemajuan teknologi yang berhasil dikuasai sebagian orang dapat mengakibatkan fatal jika menjadi mahir, kemudian menjadi keterampilan tersebut untuk berbuat kejahatan, akibatnya mengancam keamanan dan keterlibatan masyarakat. Dalam aspek politik ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Kemudian timbulnya gelombang demokratisasi, artinya dambaan dan kebebasan oleh masyarakat. Yang kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Mungkin kita sudah melihat ada beberapa daerah kita yang sekarang ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kemudian semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Kemudian timbulnya fanatisme rasial, etnis, agama dalam forum dan organisasi.
timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan dengan kekuasaan dan percaturan politik internasional, selalu mengarahkan pada persekongkolan. Kemudian lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Bahwa aspek politik ini sangat cepat berkembang dari segi perkembangan iptek, terutama kita bisa melihat kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan politik di luar maupun di dalam negeri kita hanya menggunakan hitungan detik melalui media-media yang ada dalam masyarakat. Aspek kedua adalah aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi ini, sarana hal dengan kehidupan politik, perkembangan itu sangat mempengaruhi dan kemajuan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat luar berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengetahui potensi masyarakat dan mengembangkannya. Kemudian pengaruh dari negatif dari aspek ekonomi ini, yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Ya, bahwa kita tidak tutup kemungkinan bahwa negara kita ini, terutama masyarakatnya, lebih suka bangga menggunakan produk luar negeri daripada menggunakan produk dalam negeri. Hal ini juga bisa mengancam barang-barang lokal sehingga masyarakat kita akan tergantung terhadap produk-produk dari luar. Kemudian cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya orang-orang asing menanamkan modal di Indonesia yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagaimana akibat dari adanya persaingan bebas. Artinya bahwa nanti ada sekelompok masyarakat yang mempunyai modal banyak, maka dia akan menguasai perekonomian. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kelompok masyarakat yang tidak mempunyai keuangan yang banyak, maka dia akan tergabung dalam kelompok yang miskin. Maka ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Maka ditakutkan apabila ini terjadi, akan terjadi yang namanya kestabilitas keamanan negara kita akan goyah, karena orang miskin atau orang-orang tidak mampu ingin makan namun mereka tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai keterampilan dalam bidang ekonomi, akan terjadi atau melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Ya, bahwa sekarang perekonomian kita lebih banyak tergantung pada pasar, baik itu dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dan pola padat karya makin ditinggalkan. Artinya bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan teknologi, selain efektif juga mengurangi kos atau biaya dalam proses pembangunan. Namun hal tersebut juga sangat merugikan karena pekerjaan tersebut tidak bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Maka diharapkan suatu saat nanti negara kita bahwa apapun proyek pembangunan negara kita harus menggunakan sistem padat karya hingga dapat menyerapkan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat kita. Kita lanjutkan lagi aspek sosial budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
Ya, kita tidak pungkiri bahwa masyarakat kita sekarang lebih suka menggunakan daripada menciptakan atau mengolah. Hal ini adalah bagian dari gaya hidup akibat dari negatif dari perkembangan iptek. Mungkin sekarang pada umumnya orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga tidak lagi masak. Mereka lebih suka belanja secara online dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam teknologi untuk membeli barang, kemudian yang kita sebut dengan barang-barang yang instan langsung jadi, dan mereka tidak lagi sibuk-sibuk untuk memasak barang tersebut atau mengelola barang mentah tersebut menjadi barang jadi. Hal ini juga dikhawatirkan akan membuat masyarakat hidupnya bersifat konsumtif, tidak bisa melakukan keterampilan-keterampilan dalam mengelola hidupnya. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai usaha suatu nilai hidup yang tertinggi. Artinya sekarang masyarakat pada umumnya adalah lebih suka berhura-hura di kafe dan jarang mereka memenuhi tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun masyarakat kita lebih suka berhura-hura. Berhura-hura itu adalah salah satu budaya barat yang sering kita lihat di media sosial. Bahaya untuk kehidupan bagi negara kita itu sangat berbahaya, karena keamanan pertahanan negara kita akan bisa goyah kalau hal tersebut tidak segera diatasi. Adanya sikap individualisme, artinya sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap ini pada umumnya itu ada di daerah-daerah perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya yang negaranya besar atau negara-negara metropolitan. Sedangkan untuk di daerah-daerah pedesaan, sikap individualisme ini jarang kita temui. Sikap-sikap ini sangat berbahaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Munculnya gaya westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Ya, pada umumnya ya budaya-budaya barat yang sering ditiru oleh anak-anak muda itu seperti gaya rambut, kemudian pakaian, kemudian nilai-nilai budaya tata bahasa. Namun sekarang pemuda-pemudi Indonesia, remaja-remaja Indonesia, dan masyarakat umum padanya di Indonesia ini adalah mulai cenderung ke Korea-Koreaan. Itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Maka gaya-gaya hidup demikian kita boleh melihat atau boleh meniru yang disesuaikan dengan budaya-budaya bangsa kita. Yang sesuai kita ambil, yang tidak sesuai kita buang, tidak boleh mengikuti. Karena tiap daerah, tiap negara itu mempunyai perbedaan-perbedaan dari segi budaya. Kita adalah negara Indonesia yang menganut sistem budaya timur, yaitu budaya malu, budaya ramah, budaya kekeluargaan, gotong royong. Itulah budaya Indonesia yang tidak akan ditemukan di negara manapun. Kita tahu bahwa negara kita ini negara yang banyak pulau, banyak bahasa, banyak budaya, ras, dan sebagainya, hanya disatukan dengan yang namanya kebudayaan dan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Westernisasi ini bisa kita terapkan sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan yang tidak sesuai perlu kita hilangkan. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan.
Ini yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa budaya-budaya gotong royong, solidaritas, kemudian dan kesetiakawanan sosial ini sangat berkurang, terutama pada masyarakat-masyarakat kita yang ada di perkotaan. Namun di perdesaan alhamdulillah masih ada sifat-sifat tersebut. Kemudian makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kita mengakui adanya 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kita diberikan kebebasan untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun agama yang kita anut sekarang, banyak nilai-nilai keagamaan yang ada itu semakin meluntur pada masyarakat. Masyarakat lebih suka ke mall, ke tempat-tempat hiburan lain daripada ke tempat-tempat ibadah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau ini tetap dibiarkan, dikhawatirkan agama itu hanya dijadikan sebagai simbolis atau sebagai agama KTP aja atau sebagai agama administrasi. Sedangkan ajaran-ajaran agama yang dianut tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini sangat dikhawatirkan. Maka perlu kita kembangkan bersama untuk mengajak orang-orang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya semakin lunturnya nilai-nilai agama tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh negatif dari aspek pendidikan. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Sekarang adanya teknologi ini, masyarakat itu makin canggih bahwa mereka bisa membuka data-data rahasia suatu kelompok tertentu yang kita sebut dengan istilah hacker, bisa membuka alat-alat rahasia tes sehingga mereka mendapat apa yang mereka inginkan untuk memudahkan mereka belajar. Hal itu juga tidak baik dalam kehidupan bernegara. Kemudian munculnya sifat malas karena ketergantungan mencari segala sesuatu informasi melalui internet. Ini juga sekarang masyarakat itu lebih suka individualis karena sudah kemajuan dalam bidang alat komunikasi, gadget atau Android. Masyarakat tidak perlu lagi mencari hal-hal yang di luar sana dengan cara berjalan. Cukup mereka mengakses internet, maka mereka akan mencari segala sesuatu itu dengan mudah. Hal ini juga ditakutkan, jadi masyarakat akan makin malas dan makin tergantung terhadap teknologi tersebut. Yang ketiga, kegemaran untuk membaca buku menjadi luntur. Pada zaman saat sekarang ya, dengan adanya teknologi dalam bidang informasi dan teknologi ini, terutama dalam perkembangan internet, sekarang di perpustakaan itu sudah sepi. Masyarakat dengan mudah tidak lagi gemar membaca. Bahkan menurut penelitian negara Indonesia ini tingkat budaya baca atau kegemaran bacanya sangat rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang. Jepang juga perkembangan teknologi sangat canggih dari Indonesia, namun masyarakatnya lebih suka juga menarik untuk membaca buku secara langsung tanpa melalui yang namanya media internet. Maka pemerintah melalui pendidikan itu ada mengembangkan yang namanya sebelum belajar itu harus membaca beberapa menit, yang kita sering sebut dengan istilah literasi, yaitu budaya membaca. Hal itu adalah untuk meningkatkan kegemaran pelajar untuk membaca buku, karena buku itu adalah merupakan sumber segala ilmu ada di buku, dan jendela dunia itu ada di buku. Maka kita tingkatkanlah untuk membaca buku. Jadikan alat komunikasi itu hanya untuk komunikasi, jangan dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan atau membuat kita malas untuk mencari informasi-informasi. Apalagi dalam proses pembelajaran daring saat ini,
berdasarkan survei yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelajar atau siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ternyata adanya pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh saat sekarang ini yang menggunakan teknologi membuat pelajar-pelajar itu menurun proses pembelajarannya kurang lebih sekitar 30 sampai 40% menurun dalam proses pembelajaran, karena mereka ketika belajar melalui daring, mereka bukan belajar untuk mengakses internet, namun mengakses internet mereka digunakan untuk main game, hingga pembelajaran yang disampaikan oleh pihak sekolah biasanya diabaikan oleh pelajar. Itulah uh, masalah negatif dari pengaruh teknologi dalam bidang pendidikan yang saat ini sangat dirasakan di dunia pendidikan. Kemudian aspek hukum, maraknya kejahatan cyber, artinya bahwa kejahatan ini banyak dilakukan oleh orang-orang untuk menggunakan data-data atau nomor induk kependudukan untuk membuat penipuan-penipuan, bahkan meminta untuk kita menyebutkan nomor rekening, alamat, dan sebagainya. Diharapkan kepada masyarakat apabila ada orang-orang atau pelajar yang ingin minta data, jangan diberikan dulu, lihat dulu kebenaran informasi tersebut, takut disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Memudahkannya masyarakat dalam melakukan tindakan kriminalitas. Nah, ini dengan adanya teknologi tersebut hingga memudahnya masyarakat untuk memasuki data-data perbankan dan sebagainya. Jangan heran, sekarang ada beberapa masyarakat yang duitnya hilang di rekening bank. Kenapa? Karena adanya kelompok hacker yang melakukan itu pembobolan ATM atau pembobolan terhadap rekening-rekening bank untuk mengambil dana-dana masyarakat yang ada di bank tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal itu sangat berbahaya. Kemudian aspek pertahanan dan keamanan. Munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan negara. Ya, bahwa kita tidak pungkiri adanya kemajuan iptek ini, bahwa informasi itu tidak lagi menghitung detik, menit, bahkan bisa kita nikmati, bahkan bisa kita simak kejadian-kejadian di luar sana yang kita tidak harus pergi ke tempat atau di TKP, kita cukup melihat atau menyaksikan di media sosial. Maka terjadilah perang informasi, bahkan perang opini di dalam masyarakat itu akan membahayakan kedaulatan negara kita. Kemudian keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir, kekhawatiran mengancam kedaulatan negara, bahwa negara-negara yang sudah maju di dunia ini sudah mengembangkan senjata-senjata nuklir, atau nuklirnya sebagian digunakan untuk kehidupan masyarakat seperti pembangkit tenaga listrik dan sebagainya, sebagiannya digunakan untuk persenjataan pemusnah massal. Hal ini sangat kita takuti, bahwa adanya senjata-senjata tersebut dikhawatirkan negara kita juga terancam, bahkan dunia juga akan terancam. Kemudian menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Adanya berita-berita hoaks di dalam media sosial itu juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbuat anarkis akibat dari iptek itu. Kenapa? Karena masyarakat itu sebelum dia tidak pernah melakukan cek dulu berita-berita yang muncul di media sosial, namun yang dia lakukan dulu adalah melakukan tindakan gerakan anarkis. Maka masyarakat tidak boleh menjabarkan atau mempercayai berita-berita dalam media sosial sebelum kita tahu fakta dan keaslian berita tersebut. Apalagi kalau menyangkut tentang
keagamaan, menyangkut tentang ras, etnis, dan sebagainya. Hal itu sangat berbahaya bagi negara kita. Sebagai warga negara, kita ketika mendapat informasi-informasi yang bersifat negatif, kita tidak boleh percaya begitu saja. Kita harus menanyakan berita-berita tersebut apakah benar atau tidak. Siapa tahu berita-berita tersebut bisa ada berita hoax hingga membuat negara kita menjadi hancur akibat dari perang saudara atau perselisihan dan konflik-konflik akibat berita-berita yang tidak bagus tersebut. Kemudian ketertiban dan ketatanegaraan semakin berkurang. Artinya bahwa mungkin anak-anakku sudah tahu dulu pada era pemerintahan SBY bahwa pemerintah Australia melalui Badan Intelijen Australia menyadap HP atau nomor HP para pejabat negara kita termasuk Presiden SBY pada saat itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan negara kita oleh negara seperti negara Australia pada saat itu. Itu sangat berbahaya untuk kita dari segi keamanan, pertahanan, dan keamanan negara kita. Kemudian perubahan dunia makin cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Ya, bahwa adanya perkembangan teknologi ini sangat cepat mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di dunia. Contoh paling mudah, dulu ketika kita ingin ke pasar, kita harus antri untuk naik oplet, naik bis kota oplet. Namun sekarang oplet itu untuk sekarang tidak jarang kita melihat di jalan-jalan. Yang ada adalah kendaraan-kendaraan yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjadi transportasi masyarakat umum. Artinya adalah dulu ketika kita naik oplet, kita bisa ngobrol dengan tetangga sebelah kita, duduk depan belakang sambil berdiskusi hingga kita terjadilah interaksi sosial di dalam oplet tersebut. Namun sekarang tidak ada lagi. Hal itu juga sangat merugikan untuk perkembangan. Di sisi lain mungkin untuk mempercepat transportasi kita, namun di sisi lain di bidang sosial sangat merugikan karena masyarakat kita akan semakin individualis dan pola pikiran tidak lagi berpola pikiran secara umum, secara sosial, namun pola pikirnya adalah pola pikir individual. Kemudian kemajuan teknologi juga dipergunakan oleh jaringan atau kelompok penjahat internasional untuk beroperasi di berbagai negara untuk memudahkan mencapai tujuannya. Biasanya adalah dalam kemajuan teknologi ini juga digunakan oleh jaringan-jaringan internasional seperti jaringan perbudakan, penjualan anak dan wanita tingkat nasional, internasional, bahkan digunakan juga untuk menjual obat-obat terlarang secara lintas negara. Hal ini juga sangat mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara kita. Demikianlah pengaruh negatif dari iptek. Maka untuk mengatasi semua ini, ya mulai dari aspek politik hingga aspek pertahanan dan keamanan negara kita, maka pemerintah negara kita mengeluarkan undang-undang tentang undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE untuk mengatur penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi, sehingga ada pembatasan tertentu dalam penggunaan teknologi tersebut. Artinya adalah dalam penggunaan teknologi tersebut kita harus meningkatkan, menghargai hak-hak asasi orang lain. Maka untuk menjaga tersebut, maka pemerintah mengeluarkan namanya undang-undang tentang penggunaan teknologi, terutama dalam teknologi informasi yang kita kenal dengan istilah undang-undang ITE. Maka kami berharap kepada siswa semuanya
dalam penggunaan teknologi, terutama yang namanya teknologi komunikasi, gunakanlah sebijak mungkin, gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan-tindakan negatif, tindakan-tindakan kriminal dan mengganggu stabilitas nasional negara kita. Gunakanlah teknologi itu sesuai dengan peruntukannya, disesuaikan dengan penggunaannya. Ya, sampai di sini materi Bapak sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.